Buku yang ini sudah saya cetak. Ini jurnalnya Q1 di HTS. Karena Bapak Ibu harus tahu, kemarin saya di dalam jurnal saya menyalahkan 46 Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Semuanya saya bilang salah, yaitu dalam doa Bapa kami, semuanya menerjemahkan salah. Ya, inilah repotnya. Kita kalau belajar bahasa itu betul-betul harus mendasar, harus sangat matang. Dan itu yang membuat proses untuk menjadi konsultan saya sebutkan tadi itu panjang sekali bagi saya juga. Itu contoh bahwa orang tidak memahami apa arti auris. Nah, jadi apa boleh buat, saya harus katakan itu tafsiran yang keliru, benar-benar keliru gitu. Bahkan, ya saya boleh katakan untuk Yunani tingkat dasar pun itu nggak bisa seperti itu pemahaman. Ini nanti di buku ini Bapak tunggu, Bapak Ibu sekalian. Nanti yang saya seminarkan nanti ada di sini, tapi belum saya cetak. Buku yang ini sudah saya cetak. Ini jurnalnya Q1 di HTS. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca. Karena Bapak Ibu harus tahu, kemarin saya di dalam jurnal saya menyalahkan 46 Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Semuanya saya bilang salah. Saya tidak menyalahkan satu Alkitab, tidak. Tema tertentu, yaitu dalam doa Bapa kami, semuanya menerjemahkan salah. Dalam perikop doa Bapa kami, Bapak Ibu sekalian. Dan saya diterima, karena saya bisa membuktikan secara gramatika, secara leksikal, secara struktural, secara kontekstual, secara sejarah, sampai ke eksegetisnya. Ya, itu adalah beberapa klaim daripada Dr. Yonatan Purnomo. Dia memang sedang menerjemahkan Alkitab yang dia sebut sebagai Alkitab kanon, didasari pada teks Bizantium. Tentang hal itu kami dari Asasi sudah memberikan tanggapan, saudara bisa melihat di dalam channel ini. Dan khusus di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, ini tentang doa Bapa kami. Dia mengatakan ini dia terjemahkan dan sudah masuk di dalam jurnal Q dan diakui karena dia meninjau secara gramatikal, eksegetikal, historis, kontekstual dan sebagainya, dan dia diakui. Dan saudara sekalian, dia mempersalahkan beberapa terjemahan versi Inggris, ada sekitar 46 terjemahan Inggris yang salah diterjemahkan. Dia salahkan semua itu dan tentu saja termasuk terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang juga salah, tidak sesuai dengan apa yang dia terjemahkan. Kenapa dia mempersalahkan semua terjemahan itu? Karena dia melihat beberapa kata dalam Matius pasal 6 itu ada di dalam tense auris. Ini adalah kalah di dalam bahasa Yunani, ada beberapa tense dalam bahasa Yunani, termasuk salah satunya adalah auris. Dan secara umum memang orang memahami auris ini bentuk lampau yang sudah terjadi, sehingga Dr. Purnomo menerjemahkan doa Bapa kami itu sebagai namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, dan seterusnya. Ada kata telah di sana. Masyarakat akan melihat bagaimana tanggapan daripada Dr. Anwar Chen berikut ini. Pak Anwar, satu kali saya ikut semacam webinar Pak Anwar, jadi narasumbernya berkata begini, bahwa di dalam Matius 6 ayat 9 itu kalau dilihat dari terjemahan Alkitabnya bahasa Yunani kanon, yaitu Bizantium, dikatakan bahwa kata kerjanya itu Pak bentuk auris, artinya sudah terjadi dan sudah selesai di masa lampau dengan sempurna. Saya tanya Pak, apa referensinya tadi Matius ya? Iya, Matius 2 Bapa kami Pak, Matius 6 ya. ayat 9 sampai 13. Ya. Jadi menurut narasumber ini Pak, bahwa kalau dilihat dari bahasa Yunani kanonnya Bizantium, artinya bahwa doa Bapa kami itu bukan lagi doa permohonan katanya Pak, tetapi doa ucapan syukur. Ya, oke. Iya. Ya, katakan salah satunya ini kutipannya bahwa dikatakan bahwa terjemahan yang baru itu Bapa kami yang di surga, namamu telah dikuduskan. Jadi agak bertolak belakang gitu Pak dengan terjemahan kita sekarang ini. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan pandangan narasumber yang saya ikut seminar itu Pak? Ya. Apakah bisa kita terima kira-kira? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denis, terima kasih ya melalui Ibu Kinca, terima kasih. Ya, inilah repotnya. Kita kalau belajar bahasa itu betul-betul harus mendasar, harus sangat matang, ya. Dan itu yang membuat proses
untuk menjadi konsultan saya sebutkan tadi itu panjang sekali bagi saya juga. Harus mendapat pendidikan yang khusus ya. Nah, itu contoh bahwa orang tidak memahami apa arti auris di luar bentuk indikatif. Ya, jadi ada materanya, matera indikatif, imperatif, kan gitu ya, subjunktif. Ya, pokoknya kalau dia indikatif dia cenderung temporal. Ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya Epen ho Yesus. Yesus berkata dan itu sudah terjadi kan gitu. Itu auris kan begitu. Tapi ketika dia menjadi subjektif atau menjadi imperatif seperti dalam doa Bapa Kami, saya tampilkan dulu ya. Bagus ini sambil kita refreshing ini hari ini. Wisata bahasa dan tafsir Alkitab. Lihat ya, Pater himon ho entos uranois hagias tetoto onomasu teto basiliasu. Ini yang saya highlight itu hagias teto, el teto, geneteto dan sebagainya. Ini memang auris, tetapi dia adalah imperatif. Dan kalau dia di luar matera indikatif, itu tidak bisa kita artikan sebagai sudah terjadi. Nah, ini saya rasa yang kerancuan yang perlu diluruskan gitu. Ya. Nah, jadi apa boleh buat, saya harus katakan itu tafsiran yang keliru, benar-benar keliru gitu. Ya, itu doa yang mengantisipasi sesuatu yang masih akan datang. Datanglah kerajaanmu gitu ya. Tentu dalam sepenuh-penuhnya bahwa kerajaan Allah sudah ada, ya betul, tapi kan penggenapannya masih nanti. Ya. Jadi mohon maaf, saya harus katakan apa adanya. Ya, silakan itu didalami lagi. Sebenarnya disitulah pentingnya orang kalau menafsir itu harus betul-betul matang pemahaman bahasa-bahasa sumbernya gitu. Bukan hanya kosakatanya, tapi bukan juga hanya konsep auris artinya ini, tapi dia punya nuansa tentang ilmu yang disebut dengan aspektologi. Ya, aspek. Jadi ada aspek progresifnya, ada aspek punktuliarnya dan sebagainya. Ya, saya harap ini jelas. Ya, silakan Bapak berdialog lagi dengan yang bersangkutan karena saya tidak ikut webinar tersebut ya. Ya, jadi bahkan ya saya boleh katakan untuk Yunani tingkat dasar pun itu nggak bisa seperti itu pemahamannya. Biasanya kami yang kalau sampai saya juga pernah dulu ya waktu masih baru-baru tamat STT HKBP, saya diminta Dr. David Baker mengajar bahasa Yunani dan Ibrani di STT Cipanas. Masih muda sekali saya waktu itu. Yang saya ajar selisihnya cuma 2-3 tahun. Lebih muda dari saya. Ya, saya masih ingat. Memang sulit, tetapi saya sudah tahu di situ ya. Auris berbagai aspeknya ya itu semuanya harus disesuaikan dengan materanya. Indikatifkah dia, subjunktif dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan ini.